Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak para pembudidaya maggot BSF yang mengalami kendala-kendala atau masalah-masalah yang mengakibatkan menjadi putus asa dan telat produksi. Ikuti videonya sampai selesai. Masalah-masalah yang timbul pada budidaya maggot BSF setiap pembudidaya itu pasti berbeda-beda dan banyak sekali. Di sini kita akan membahas beberapa masalah-masalah yang timbul di dalam budidaya maggot BSF. Yang pertama yaitu dalam penetasan telur maggot BSF, yaitu ketika penetasan itu terkadang media penetasan terlalu basah yang mengakibatkan juga masalah maggot-maggot pada kabur. Juga terlalu kering itu juga bisa mengakibatkan media menjadi bantat dan akhirnya baby-baby maggot itu menjadi mati atau bantatnya itu mengakibatkan kematian, tercepit. Terus juga kurang kontrol. Nah, ini yang sering terjadi karena mungkin pembudidaya maggot BSF pemula itu masih banyak yang belum mengerti bahwasanya kalau misalnya kita sudah menetaskan, kita juga harus sering kontrol apakah media terlalu kering, apakah media terlalu basah, apakah pas kurang apa enggak keadaannya, penetasan telur maggot kita harus bagaimana perlakuannya. Media penetasan setiap pembudidaya juga masing-masing ada yang beranggapan atau berkata bahwasannya media penetasan ampas tahu lebih bagus, bahwa media penetasan memakai ini lebih bagus dan lain sebagainya. Kalau menurut saya itu memanfaatkan limbah di sekitar kita. Solusi agar penetasan kita maksimal yaitu melakukan berbagai macam uji coba penetasan dengan media yang ada di sekitar kita. Dan kebetulan di sekitar kita itu masih banyak sekali limbah-limbah makanan namanya pisang. Ada banyak sekali pisang-pisang yang sudah tidak dimuat atau sudah sortiran lah. Ini kita melakukan contoh penetasan dulunya, yaitu pisang yang sudah matang. Kita jadikan beberapa eksperimen. Yang satu yang cukup kita kupas, yang satu kita remuk atau wenyet dengan wenyet bahasa Indonesia, wenyet dengan tangan, yang satunya kita blender. Dan nanti kita bisa menyimpulkan bagaimana dan yang mana yang bisa maksimal. Yang kedua yaitu masalah-masalah dalam pembesaran maggot BSF atau biopon dalam biopon pembesaran. Maggot BSF permasalahannya kadang di pembesaran itu, di biopon pembesaran itu kabur. Lah, faktor kabur itu ada beberapa macam faktor yang mengakibatkan maggot-maggot kita kabur dari biopon. 1. Kurang makan, 2. Kepadatan, 3. Kena air, 4. Itu media terlalu tebal, yang kesemuanya itu mengakibatkan maggot-maggot kita itu kurang nyaman di media dan akhirnya dia naik-naik seperti ini dari biopon karena dia kurang nyaman di biopon pembesaran kita. Ini saya biarkan saja karena di bawah sini ini adalah biopon untuk migrasi, untuk produksi prepupa agar dia jatuh sendiri dan di sana dia menjadi besar dan kita produksi menjadi pupa. Kalau di sini sebenarnya untuk biopon pembesaran, tapi yang jatuh, yang naik-naik ini saya biarkan karena untuk menambahkan yang di bawah sana agar menjadi prepupa. Terus solusinya agar tidak terjadi seperti itu masalah-masalah di biopon pembesaran, yaitu 1. Biopon disesuaikan dengan populasinya, ya standar 1 meter persegi dengan telur 5 gram lah. Terus pola makan diatur itu jangan sampai kurang, jangan sampai lebih.
Intinya kalau tempat kita itu kasih makan 1 hari sekali, 1 hari 1 malam 1 hari sekali itu habis, tidak sisa dan tidak kurang. Terus mengurangi kasgot. Kasgot ini itu sisa-sisa dari kotoran-kotoran maggot atau sisa-sisa dari makanan, sisa maggot. Ini kan terlalu padat ini. Nah, saya biarkan. Ini kita rutin mengurangi agar tidak tebal, yang mengakibatkan maggot-maggot kita kurang nyaman di media. Terus masalah-masalah yang ketiga yaitu dalam produksi prepupa. Nah, ini juga sering terjadi produksi prepupa. Dalam produksi prepupa kadang-kadang masalah-masalah yang timbul itu yang putih-putih ikut migrasi, terus ada juga yang tidak mau migrasi dan akhirnya dia menjadi lalat di media migrasi. Nah, untuk solusi-solusi juga ada kadang masalah dalam produksi prepupa itu sampai telat, yang mengakibatkan telat. Terus solusi-solusinya agar masalah-masalah tersebut tidak terjadi yaitu media jangan terlalu kering. Jadi media di migrasi itu jangan terlalu kering yang mengakibatkan dia terlalu nyaman di media migrasi. Terus juga pola makan diatur dalam pemberian pakan. Nah, ini yang mungkin banyak orang belum tahu. Ketika maggot-maggot putih itu ikut pindah atau ikut migrasi itu namanya latah atau mengikuti yang hitam-hitam yang udah saatnya migrasi, dia ikut-ikutan. Ini kalau bisa teman-teman dalam media migrasi itu, kalau pengalaman kita pribadi, dan ini kan tidak ada yang putih, dia semua hitam. Itu pemberian makan itu dibarengkan dengan ketika waktu migrasi. Lah, waktu migrasi ini itu saatnya atau jamnya itu waktu sore sampai malam. Nah, itu pemberian makan usahakan di waktu sore ya, jam 5 atau jam berapalah, jam 5 sore. Nah, otomatis dengan pemberian makan seperti itu, dia yang putih asik dengan makan, yang masih makan perlu makan, dan yang hitam dia akan migrasi karena tidak nyaman dengan pergerakan yang putih. Terus juga kasgot-kasgot yang di media migrasi harus juga sering dibersihkan agar tidak menumpuk dan akhirnya prepupa nyaman di media migrasi atau di biopun migrasi. Terus masalah lagi bagi para pemula yang mungkin belum paham atau masih melakukan masih baru budidaya maggot BSF, yaitu di dalam kandang lalat. Kadang-kadang lalat itu tidak mau bertelur di egis atau telur-telur sembarangan, lalat bertelur di kandang pupa, lalat telat atau lalatnya habis dan lain sebagainya. Kalau masalah-masalah di kandang sudah saya bahas di video sebelumnya, silahkan ditonton, dicari masalah di kandang-kandang masalah kandang lalat, bagaimana caranya penanganannya. Nah, agar produksi lalat kita atau produksi telur maggot kita itu tidak telat, itu usahakan untuk kandang pupa ini diisi setiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Tentunya ini berkaitan dengan produksi pupa kita agar tidak telat. Tadi sudah saya terangkan. Otomatis nanti kalau misalkan sudah 2 hari 3 hari kita rutin memasukkan pupa ke dalam box magic ini, kita tidak akan telat telur maggot BSF. Masalah yang terakhir yaitu bagi para pemula kadang-kadang karena mungkin egois ke kita, mungkin dengan target mungkin dengan tergiur dengan keuntungan tetapi tidak memikirkan pemasarannya, bagaimana caranya, tidak memikirkan. Sudah saya terangkan bahwa 3 tujuan di video sebelumnya, 3 tujuan budidaya maggot BSF, silakan dicari.
minimal lah kita untuk ternak kita sendiri agar tidak kita tidak bingung memasarkan bagaimana caranya memasarkan maggot BASF. Tentunya kalau punya ternak sendiri, kalau sisa kita jual, kalau tidak kita banyakin lagi ternak-ternak kita agar tidak sisa bagaimana. Tentunya udah saya bahas di video-video sebelumnya bagaimana cara pemasarannya, silakan dicari sendiri. Mungkin itu saja beberapa masalah-masalah pembudidaya maggot BASF yang masih memulai budidaya. Masih banyak lagi mungkin nanti pengalaman-pengalaman dari teman-teman, silakan di-share atau di kolom komentar masalah yang timbul di budidaya maggot BASF. Nanti mungkin kita bisa sharing-sharing di kolom komentar. Oke, sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.